Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan lebih ke mengajar, tapi bagaimana saya berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan Autodesk Sketchbook untuk membuat sketsa muslimah atau membuat doodle muslimah. Oke, langsung saja. Sebelum membuat doodle-nya, kita kenalan dengan menu-menu yang ada di Autodesk Sketchbook. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Di sini tampilan di layarnya masih kosong, belum ada gambar apapun. Mari sebelum kita menggambar, kita kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di Autodesk Sketchbook. Oke, langsung saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu. Menu yang pertama ini ada gallery, ada new sketch, ada share, ada preference. Kalau share ini untuk menyimpan hasil sketsa yang udah kita buat. Kalau new sketch ini untuk kalau kita mau membuat gambar baru, kita pakai new sketch. Gallery ya melihat hasil yang ada di Autodesk. Kemudian di menu kedua, menu kedua ada selection, transform, wheel, judge, symmetry, draw style, predicted, import image, text, time lapse. Saya sering gunakan di draw style dan import image. Kalau teks saya gunakan di Canva. Saya jarang gunakan teks di Autodesk. Untuk import image itu kita bisa masukkan gambar yang mau kita sketch. Boleh kita nge-sketch sendiri tanpa ada gambar contoh, atau gambar yang mau kita jiplak dengan sketch pensil. Kita bisa coba pakai import image, tapi nanti ya saya jelaskan dulu di bagian menu-menunya. Kalau draw style, ini untuk ada oval, ada persegi, ada line. Itu. Kemudian menu yang ketiga ada menu pensil, library. Ada setting. Kalau di library di sini banyak sekali jenis pensilnya. Pasti teman-teman pada bingung mau pensil apa yang digunakan buat nge-sketch. Kalau untuk nge-sketch saya biasa gunakan Legacy. Legacy ini untuk nge-sketch gambar yang akan kita jiplak. Kemudian untuk mewarnai saya biasa gunakan paintbrush. Untuk bayang dari gambaran saya gunakan wheel tip pen. Oke, nanti kita coba semuanya. Kemudian ada di bagian setting ini di bagian hardness ini untuk mengatur ketebalan hardness. Size-nya saya biasa gunakan di 1,5. Opacity-nya saya biasa 100%, jadi tidak diubah, tergantung kesesuaian gambar. Oke, kita sudah kenalan dengan bagian pensil. Kalau mau dijelaskan semua jenis pensilnya, pandai-pandai teman lah ya, iseng-iseng gitu, coba satu-satu gimana. Ini pandai-pandai teman lah, kalau saya menggunakan yang dasar saja, Legacy. Oke, lanjut di menu yang keempat, ada menu warna, menu color. Menu color ini ada banyak menu. Saya biasa menggunakan di oval menu dan di HSL. Dua ini saja. Untuk mengatur warna yang akan kita pilih terserah.
Kemudian kalau di HSL ini untuk ketebalan nih, nah, sesuai mood. Oke, udah kenalan dengan warna, kita lanjut di menu yang kelima, menu slide. Nah, ini menu inti. Menu inti ini tempat dimana kita menggambar. Misalnya mau menambah warna, maka kita gunakan slide baru, ada di bagian plus slide. Nih, ada plus nih. Nah, kalau kita mau tambah. Tapi kalau nggak mau, cukup delete. Kita pakai layar satu dulu. Ini bagian layar. Sudah. Yang menu yang terakhir ini untuk menghilangkan bagian menu, menghilangkan. Oke. Sudah. Nah, langsung saja kalau kita mau menggambar sesuai dengan yang saya janjikan tadi siang. Kalau banyak yang setuju saya bikin tutorialnya, maka saya akan buat. Karena banyak yang setuju, jadi saya buat tutorialnya. Ini langsung saja nih ya, kita buka di menu yang kedua, ada import image. Nah, kita tekan import image-nya, kita klik, kita tunggu, kemudian akan muncul gambar. Oke. Saya pilih ini, gambar keempat, screenshot. Oke. Nih, gambar ini nantinya saya akan jiplak sesuai dengan pola dari jilbab dan gamisnya. Jadi yang untuk backgroundnya saya tidak pakai, saya hanya pakai muslimahnya saja. Klik di bagian checklist atas sebelah kanan. Oke, udah. Buka di menu kelima, kita lihat menu kelima kan, menu slide. Nah, menu slide masih berada di atas. Ini ada kolom biru ini, kita tekan. Opacity-nya kita ubah ke tengah agar nantinya bisa kita skate. Nih. Oke, 50 atau 52 di X. Nah, ini kan masih berada di atas. Nah, untuk nge-skate kita pindahkan slide gambar ini ke bawah. Tekan. Ya, kita pindah, maka kita nge-skate di bagian atas, bukan di bagian bawah. Nah, tekan di slide yang kita ganti tadi. Oke, di kolom biru. Di kolom biru ini tempat kita nge-skate pula. Langsung saja mulai. Kita lupa kenalan dengan menu di bagian bawah. Ini menu bagian bawah ada lingkaran kecil, ditekan. Nah, ini kan muncul ada bagian pensil, ada warna, kemudian ada last pen, ada transparent color, kemudian ada suntik warna, ada last color, kemudian ada pergantian posisi gambar. Nah, untuk transparan color ini saya gunakan untuk menghapus scan. Ini saja ya, kita tekan di bagian pensil. Nah, kita langsung bertemu di bagian library, bagian pensilnya. Karena sudah sesuai ukurannya, langsung saja kita ubah ke warna hitam. Nih, kita tekan di bagian tengah warna, langsung ubah ke hitam, nolkan semuanya. Nah, kan udah hitam semua nih. Di X lagi, sudah. Mainkan layarnya, didekatkan layarnya biar bisa rapi nge-skate-nya. Kita mulai saja. Bismillah. Ya, kita ikuti saja. Ikuti jilbabnya. Ini saya mau cepat ya, maka kalau teman-teman buat di rumah itu usahakan buat yang rapi. Mohon maaf, saya dari Pontianak, kadang bahasa Indonesia saya suka
campur aduk dengan bahasa Melayu, karena saya itu milik Pontianak. Untuk teman-teman luar maklumi saja bahasa saya, karena bahasa saya biasa keceplos menggunakan bahasa Melayu. Mudah-mudahan teman bisa mengerti bahasa yang saya gunakan. Terus saja ikuti bagian jilbabnya. Imajinasi Anda bermain di sini, asik Anda. Mudah-mudahan teman bisa mencontohkannya, dan teman-teman pasti bisa lebih baik lagi daripada saya yakin. Pertama kali saya menggunakan ini banyak salah, terus banyak keisengan, hasilnya jelek sekali waktu pertama kali menggunakan, karena saya saat itu masih belum mahir ya. Macam sekarang mahir enggak, bukan masih mulai keluar. Saya bukan mahir, tapi inilah yang saya bisa gunakan untuk menggambar. Jadi apa yang saya bisa, itu yang saya bagi dengan teman-teman semua. Nah, misalnya ada gambar yang salah, ada nge-sketch yang salah, gimana kak cara ngapusnya? Nah, kalau cara ngapusnya kita klik di lingkaran yang bawah, kan ada di menu yang bagian yang kedua transparent color, maka kita klik. Nah, maka transparent color itunya itu aktif. Kalau dia sudah aktif, kita bisa ngapus ini. Nah, kalau kita mau balik lagi, tekan di ini window, bisa tekan window. Oke. Nah, seperti itu kalau mau menghapusnya. Kalau kita mau kembali lagi di bagaimana cara nge-sketchnya tadi, kita klik lagi di transparent colornya, kita nonaktifkan. Nah, transparent colornya sudah aktif, maka kita bisa lanjut melukis nge-sketch maksudnya. Maaf sekali teman-teman kalau bahasa saya masih banyak amburadul, karena saya sering gagal kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kan sudah hampir selesai. Terus saja ikuti bagian jilbabnya. Tuh. Nah, untuk di bagian tengah, ukuran headness dari pensilnya, klik lagi di lingkaran bawah, nih klik, tekan bagian pensil, kita kecilkan size-nya. Nah, 0,9. Ini untuk di garis tengah. Oke. Aduh, tuh orang kenapa sih? Macet. Oke. Karena sudah jadi, bagian sketch kita sudah hampir rampung. Masih ada yang kurang? Saya rasa tidak lagi ya. Pandai-pandai lah. Udah jadi, hampir jadi. Oke, karena sketchnya sudah selesai, kita tekan di bagian slide menu kelima. Oke. Nah, bentar lagi muncul tuh. Kita mau menebalkan garis tepi. Kita tambah slide baru dengan cara ngeklik di bagian plus. Nah, kan udah bertambah nih. Di bagian ini kita akan menebalkan garis tepi. Oke, tekan tengah, klik lingkaran kecil, kita tebalkan pensilnya, kita tebalkan size-nya di
2,8. Terserah teman-teman sesuai ukurannya. Oh ya, sebelum nge-sketch ini kita nonaktifkan slide gambar. Kita klik di menu slide. Nih ada gambar mata atau A, ada gambar A. Klik di bagian ini, Oke, nah hilang kan, hilang. Nah, pindahkan lagi blok birunya di bagian atas karena kita mau ngetebalkan hasil sketch kita. Lanjut, dekatkan biar lebih rapi. Nah, ini kan udah selesai nih ketebalannya. Terus saja ikutin sampai hasilnya selesai. Untuk bagian tengah tidak kita tebalkan ya, cukup di bagian tepi saja. Kadang gambar itu sesuai mood. Kalau ndak mood, gambar pun gagal karena ndak sesuai mood. Putar-putar layarnya, ikutin garisnya. Ribet ya, ndak ribet sih menurut saya, karena bagi saya nge-sketch ini sudah menjadi hobi tersendiri. Jadi untuk yang tidak punya hobi menggambar pasti bilangnya membosankan atau sulit atau payah, ndak bisa. Sebenarnya bukan tentang bisa atau tidaknya, tapi tentang mau atau tidaknya, atau punya jiwa seni atau tidak. Kadang itu yang membuat hasil sketch tidak rapi karena kita mau cepat. Jadi maaf kalau ada kesalahan atau ketidakrapian. Saya harap teman-teman bisa lebih rapi daripada saya. Dan saya percaya pasti teman-teman di sini pada keren kalau buat sketch kalau bisa. Terus saja ikuti sampai dan akhir. Cukup yang bagian tepi gambar saja ya, bagian gambar inti. Maaf kalau saya banyak bicaranya. Saya sedang di kamar sendiri, jadi udah seperti kayak orang ngomong sendiri. Nah, ini kan sudah hampir selesai nih. Terus apalagi yang kurang ya. Nah, bagian tengah tidak perlu kita tebalkan, cukup di bagian tepi dari inti gambar. Nah, sekarang selanjutnya kita menambahkan warna. Kita klik lagi di bagian menu kelima, menu slide. Nah, kita tambah lagi slide untuk mewarnakan jilbab. Oke. Nah, sudah aktif. Kita pindahkan slide-nya ke bawah nih. Oke, sudah. Kita gunakan paintbrush nih, ketebalan nih sesuai, kita atur saja sesuai mau kawan. Klik bagian warna, saya pilih warna ini saja nih, langsung dekatkan ya, kita warna. Yang paling asik ini ngewarna sebenarnya.
Saya jadi ingat waktu saya masih SD, saya sangat suka sekali menggambar. Semoga teman-teman bisa nge-skate ya. Maaf saya ngajarnya yang saya bisa saja. Mungkin ada dari teman-teman ini yang lebih pro dari saya. Saya ini tidak terlalu pro, saya hanya tahu apa yang saya bisa. Mungkin ada teman yang lebih ahli di bagian skatebook. Nah, bisa berbagi nanti di YouTube, kasih tahu saya biar saya bisa lihat. Kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi inspiratif untuk bagaimana membuat skate. Kalau di bagian ujung kita kecilkan ukuran paintbrushnya biar bisa mengisi muat. Karena kalau besar pasti warnanya bakal keluar. Besarkan lagi biar cepat. Oke. Bagian jilbab sudah hampir rampung. Nah, sudah selesai bagian jilbab. Kita buka menu slide, kita tambah lagi slide-nya, tekan plus. Kita mau mewarnakan gamis. Nah, ya, tekan lingkaran tengah. Kita pilih warna yang gelap sesuai mau kawan. Nah, saya pakai yang gelap. Warnakan, tebalkan. Oke. Maaf kalau gerak saya sangat cepat di sini. Kecilkan lagi ukuran brushnya biar bisa masuk di bagian ini ujung. Ayo cepat. Mudahan memori handphone muat ya. Ini karena banyak permintaan dari teman-teman untuk di share tutorialnya, karena banyak yang setuju untuk di share tutorial di YouTube, maka Hana share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Waktu itu sudah pernah buat tutorial, cuman tidak dikirim ke YouTube, tidak diupload di YouTube, jadi tidak tershare. Dan alhasil video saat itu sudah terhapus di memori yang lama dan tidak jadi diupload. Mudah-mudahan yang ini bisa ya.
Oh iya, kan misalnya ada yang salah, cara ngapusnya gimana? Nih contohnya ya, kita klik di sini. Nah, cara ngapusnya gimana? Kita tekan di bagian menu kedua, transparent color, tekan. Tadi udah diajarkan belum? Nah, udah terhapus. Kita nonaktifkan lagi. Oke, karena sudah mewarnakan gamis dan jilbabnya, sekarang kita buat bayang dari jilbab. Nah, untuk bayang jilbab kita tambahkan lagi slide-nya, plus, tekan plus. Nah, kita sudah aktif di sini. Kita klik di menu pensil, kita pilih ini wheel tipping di brush shade bagian legacy. Settingnya ini size-nya saya gunakan 6,1, flow-nya 100%, width-nya 100%. Oke, karena sudah, kita suntik warna pink. Kemudian klik lagi, tekan warna, klik HSL, kita pilih di bagian yang ketiga, bagian L, light. Ini saya pilih 61. Oke, coba ya. Nah, ini untuk bayang dari jilbabnya supaya terlihat lebih hidup gitu gambarnya. Hidup, namanya dia makhluk. Ikutin saja gambar bagaimana. Nah, di sini imajinasi kita teruji, ya enggak? Imajinasi seni kita. Enggak ada imajinasi itu rasa gimana gitu seni. Yang ini kan berada di bawah nih, makanya bayangnya agak gelap. Karena dia berada di bawah lipatan. Ini juga Masya Allah agak susah ya. Nah, kalau teman-teman sudah mahir, kawan-kawan sudah mahir, insya Allah bagus kok. Jangan lelah mencoba, jangan sekali-sekali. Kalau mau pandai lebih sering-sering dipakai sketchbooknya biar bisa. Dan sini juga, di sini juga. Oke. Nah, kan udah kelihatan nih. Untuk bayang di bagian rok, kita suntik lagi, suntik gambar warna ini, klik bagian warna, kita gelapkan di bagian L, lightnya, gelapkan lagi. Oke. Nah, oke. Nah, sini imajinasi kita di sini sangat bermain. Jadi sangat, teman-teman pandai-pandai lah. Karena ada jilbab, jadi bayangnya tuh pasti gelap di dalam. Nah, seperti ini. Insya Allah seperti ini ya. Mudah-mudahan teman bisa ya. Nah, seperti ini sudah jadi, alhamdulillah. Nah, untuk bagian background kita klik lagi menu, kita swipe up sampai ke bawah. Di bawah ini ada menu background, kita klik, pilih warna. Nah, kalau saya warna ini saja. Oke, sudah. Kalau mau simpan, kita klik di menu pertama. Nah, kan ada di bagian share. Tuh, klik. Aduh,
Nah, klik menu pertama, klik share, save to device. Saya pilih kartu SD, klik simpan. Sudah. Nah, terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Jangan lupa channel saya di subscribe biar semakin semangat buat tutorialnya, buat bisa membantu teman-teman yang ada kesulitan buat Inkscape. Ini hanya sebisa saya yang bisa ajar buat kawan-kawan, buat dasarnya, buat perkembangan gambar-gambar selanjutnya saya bisa share nanti di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe di YouTube saya, Rohana Firdausinisa. Terima kasih ya sudah nonton. Saya yakin teman-teman pasti lebih bisa daripada saya, lebih pro daripada saya. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup saja. Insya Allah ininya tidak hilang. Kalau kita kecilkan tidak hilang. Nah, dia sudah disimpan bagian untitled folder. Oke, masuk keluar, exit. Nah, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari RHNA.